Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang amandemen pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Diandra Delia Yoga. Perkenalkan, nama saya Zaratus Syifa. Perkenalkan, nama saya Nomi Gifari. Saya Naila Adelia. Saya Florencia Amanda. Saya Sela Pelia. Tonton terus sampai habis ya. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Di sini kami akan menjelaskan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Amandemen pertama 19 Oktober 1949. Amandemen pertama yang dilaksanakan pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, beberapa pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Tapi yang terpenting dalam amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan 1 kali masa jabatan kembali. Pada amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal, yaitu yang pertama, pasal 5 ayat 1, Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU dengan peran DPR diperkuat. Yang kedua, pasal 7, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode dan masing-masing 5 tahun. Pasal 9 ayat 1, penyesuaian mengenai sumpah atau janji presiden dan wakil presiden mencangkup tata cara pelaksanaannya. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan pemberhentian duta besar serta penerimaan duta negara lain harus mendapat persetujuan DPR. Yang kelima ada pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berisi penyesuaian kewenangan presiden dalam memberikan grasi, abosti, dan amnesti dengan pertimbangan lembaga lain. Pasal 15, penegasan bahwa Presiden memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai undang-undang. Perubahan ini menekankan pembatasan kekuasaan eksekutif dan memperkuat peran legislatif sebagai bagian dari reformasi tata negara. Kesimpulannya, amandemen pertama ini merupakan langkah awal reformasi tata negara pasca Orde Baru, mencerminkan semangat demokratisasi dan pembatasan kekuasaan yang lebih jelas. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.